Flags are flying high, dreams are reaching sky, crowds are roaring loud, heroes make us proud. Seperti beberapa informasi mengungkapkan bahwa Miss dan juga Eliano sudah bisa langsung debut di laga kontra Bahrain. Hari ini, 2 Oktober 2024, akun official Timnas Indonesia akhirnya mengkonfirmasi jika Miss dan Eliano masuk ke daftar skuad yang dibawa Coach Shin Tae-yong di 2 laga untuk menghadapi Bahrain dan Timnas China. 27 nama pemain telah dipanggil oleh skuad Garuda. Dengan Jordi Amat telah kembali, begitupun Malik Rezaldi. Ketika Justin Hubner cedera dan Sananta tak dipanggil ke skuad tim Garuda. Lantas, bagaimanakah persiapan dari skuad Timnas Indonesia? Begitupun dengan persiapan tim rival Bahrain yang bahkan sudah menjalani pelatnas jauh-jauh hari. Berikut rangkuman selengkapnya. Kurang dari 10 hari lagi, para pemain Timnas Indonesia akan bertempur di putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia. Setelah sebelumnya kita mampu menghentikan Arab dan Australia dengan performa lini belakang yang solid. Kali ini Timnas akan bermain menghadapi Bahrain pada 10 Oktober. Sebelum akhirnya terbang menuju China untuk menghadapi tim negeri tirai bambu tersebut pada 15 Oktober. Jelas ini bukan pekerjaan yang mudah teman-teman, tapi menariknya Timnas justru tengah berada di kepercayaan diri yang tinggi. Ketika pemain-pemain grade A seperti Mesilkers dan juga Eliano yang akhirnya sudah bisa menjalani laga debutnya, di mana kehadiran mereka jelas bakal melengkapi kekuatan dari Timnas Indonesia yang sebelumnya sudah memiliki bintang-bintang besar layaknya Tom Hai, Jay Izzaz, hingga Martin Paes. Jadi baru-baru ini, Timnas Indonesia telah merilis skuad yang bakal mereka bawa untuk laga kontra Bahrain dan China. Dengan total ada 27 nama pemain yang dibawa. Di posisi penjaga gawang atau kiper, Timnas memanggil 3 nama, mulai dari Nadeo, Hernando, dan juga Martin Paes. Dengan nama-nama defender yang dipanggil diantaranya adalah Asnawi, Jordi Amat, Calvin Verdong, Shane Patinama, hingga Arhan, Ferrari, Rizky Ridho, Wahyu Pras, Eliano, Sandy Walsh, Mesilkers, dan juga Jay Izzaz. Masuk ke area tengah ada nama Tom Hai, Marcelino, Ricky Kambuaya, Nathan Chuaon, dan juga Ivar Jenner. Dengan di sektor lini serang, Timnas punya 7 nama yang dipanggil. Di antaranya adalah Ragnar Uratmangun, Rafael Strike, Malik Rezaldi, Witan, Dimas, Hoki, dan Egy Maulana Fikri. Ini adalah skuad yang cukup mewah teman-teman, terkhusus di lini belakang. Dan Coach Shin Tae-yong, kami pikir benar-benar telah menyiapkan semuanya. Nama-nama yang dipanggil adalah nama-nama pemain yang akan sesuai dengan skemanya. Ketika Sananta bahkan tak dipanggil untuk digantikan Malik Rezaldi. Sedangkan Justin Hubner tak dipanggil karena tengah mengalami cedera. Dengan Jordi Amat masuk untuk menggantikan posisinya. Saat ini sendiri Timnas belum berkumpul teman-teman, di mana menurut Sumardi, selaku Ketua BTN atau Badan Tim Nasional, para pemain yang berasal dari Liga 1 nantinya baru berkumpul di Jakarta pada 5 Oktober. Sebelum selanjutnya, para pemain akan terbang ke Bahrain pada tanggal 6 Oktober. Sementara itu, bagaimana dengan pemain yang bermain di luar? Kami memprediksi para pemain ini baru akan terbang ke Bahrain mendekati hari pertandingan. Pasalnya, para pemain yang berkompetisi di Eropa kebanyakan masih bermain di akhir pekan ini. Sebagai contoh, Mesilkers, ia masih punya 2 laga sebelum terbang ke Bahrain, yaitu saat FC Twente menghadapi Fenerbahce 4 Oktober dan bermain menghadapi Feyenoord pada 6 Oktober mendatang. So, paling tidak tanggal 7 atau 8 Oktober mereka baru bisa terbang ke Bahrain. STY menganalisa kekuatan lawan. Setelah kemarin sempat menyaksikan laga Persib kontra Port FC dan juga sempat menyaksikan laga Timnas Indonesia U20 kontra Yaman, baru-baru ini Coach Shin terbang ke Malaysia untuk menyaksikan laga JDT menghadapi tim raksasa asal China, Shanghai Shenhua.
Jadi kehadirannya Sinteyong di Stadion JDT ini dilakukan untuk memantau para pemain China yang akan menjadi lawan timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Seperti kita tahu, sebagian besar pemain Shanghai Shenhua adalah pemain timnas, sehingga momen ini bisa digunakan oleh Coach Shin untuk menganalisis kekuatan timnas China. Selain itu, Coach Shin juga bisa memantau performa Jordi Amat di klub JDT usai pulih dari cedera. Tentu ini penting bagi Coach Shin dan timnas Indonesia. Dengan pengamatan yang ia lakukan saat tim Shanghai menghadapi JDT, pelatih tim Garuda jadi tahu strategi terbaik apa yang bisa ia gunakan saat terbang ke China nanti. Sebagai tambahan informasi, di laga itu tim China Shanghai Shenhua kalah telak 3-0 dari JDT, di mana Jordi Amat yang baru pulih dari cedera masuk sebagai pemain pengganti untuk bermain di posisi central defender. Gambaran starting line up. Dengan 27 nama pemain yang sudah dipanggil oleh Coach Sinteyong untuk berjuang menghadapi Bahrain dan China, sekarang kita akan coba gambarkan seperti apa sih starting line up terbaik yang bisa dipakai Coach Shin nanti. Dengan formasi 3-4-3, Martin Paes kami pikir akan tetap jadi andalan di bawah mistar gawang timnas. Sedangkan untuk 3 central defender, timnas bisa mengandalkan 3 trio baru. Dalam diri Rizky Ridho di kanan, Jay Ises di tengah, dan juga Max Hilgers di posisi center back kiri. Untuk fullback kiri, kami pikir Calvin Verdong tak akan tergantikan. Dengan fullback kanan bisa ditempati Sandy Walsh. Posisi tegak akan diberikan kepada Tom Hai bersama dengan Nathan yang memiliki mobilitas tinggi. Selanjutnya untuk trio lini serang, Ragnar bisa jadi pilihan utama di tengah, dengan Eliano Reinders di kiri dan Malik Rezaldi di kanan. Mari kita lihat. No regrets we met. Destiny awaits at the World Cup gates. Indonesia rise under starlit skies. On this epic quest, we will give our best. Saat ini sendiri, timnas Bahrain yang merupakan rival kita di tanggal 10 Oktober nanti sudah jauh-jauh mempersiapkan diri mereka. Tim ini bahkan sudah melakukan pelatnas guna menghadapi timnas Indonesia. Jelas mereka tak lagi bisa meremehkan Indonesia ketika skuad kita diisi oleh deretan pemain kelas Eropa. Jadi teman-teman, kita lihat saja nanti ya, kurang dari 10 hari lagi, bisakah Indonesia mengalahkan Bahrain di Stadion Nasional Bahrain sebelum bertarung untuk meraih 3 poin di China. Semoga perjuangan timnas membuahkan hasil positif. No regrets we met. Destiny awaits at the World Cup gates. Indonesia rise under starlit skies. On this epic quest, we will give our best. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.